Besti, apa kabar nih? Hari ini spesial banget ya, udah lama banget aku nggak ngonten nih. Jadi hari ini spesial edisi bareng teman-teman Kongko. Hai semuanya. Ya, emang kita sebelum Ramadan ini mengagendakan pengen kumpul-kumpul, pengen ngobrolin satu hal yang lumayan penting juga. Seringkali kita itu melakukan masyarakat kita melakukan tradisi ini gitu ya. Apa itu? Tradisi apa, Besti? Munggahan. Kita juga di munggahan. Nah, ini juga kita munggahan ini habis minum. Di sini nih. Ini di Berkah Mega Regency. Ya. Ini udah habis semuanya, Besti ini ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Udah habis. Mudah-mudahan kita sehat ya, tetap sehat sampai Ramadan gitu ya. Gimana kabar semuanya? Udah siap daging kah? Udah siap ayam kah? Ya untuk Berarti yang pasti siap duit ya? Iya harus. Untuk Minyak goreng ada minyak goreng? Oh iya minyak goreng. Minyak goreng aman Bu? Aman ya, oke. Teman-teman, kita mau ngobrolin tentang munggahan. Sebenarnya munggahan itu kan boleh nggak sih gitu ya? Hukum munggahan. Iya, hukum munggahan boleh nggak sih dalam Islam gitu. Yang pertama, kenalan dulu ini. Aku Umi Hafa, ini Umu Fairuz, dan yang paling rempong adalah Umu Dai. Iya, Umu Dai. Jadi kurang satu sebenarnya personil kita ya. Iya. Ada Nazrin gitu. Iya lagi gitu ya, kurang sehat gitu, mudah-mudahan sehat selalu gitu ya. Nah sekarang kita ngobrolin dulu nih, munggahan itu apa sih sebenarnya ya? Jujur waktu aku pertama kali di kota Cikarang, pinggiran kota Cikarang ini gitu ya, baru tahu ternyata ada tradisi munggahan. 2014 ya, kan kita dari Jawa ya. Iya, dari Jawa. Kalau Mudai kan Saya dari mana aja? Kalau di Jawa itu bukan munggahan, padusan. Oh, itu padusan. Di ini kan Wonosobo ya. Iya. Kalau aku nggak aja malah. Jadi kita cuma ziarah kubur doang. Kalau aku bingung dari mana? Dari Sulawesi ya, gitu ya. Indonesia Timur, Indonesia Barat gitu ya semua. Iya, jadi munggahan itu sebenarnya kebudayaan tradisi di ya, di daerah tertentu ya. Di daerah tertentu. Nah, yang ingin kita obrolin sih ada munggahannya itu, ada yang dia itu tradisi makan sebelum Ramadan gitu ya, khas banget khas banget ya, rendang jengkol keluar, kemudian apa lagi? Jengkol. Iya, rica-rica ayam, sambal lalap semuanya keluar ya, nasi liwet keluar semuanya, dan itu yang akan kita bahas gitu. Terus hukumnya apa sih kira-kira kalau munggahan? Pengen itu dulu dong, dengar pendapat dulu coba. Hai. Tapi kalau pendapat aku ya kan kita memang setiap perbuatan itu kan hukumnya kan ada syarat ya. Maksudnya jangan sampai kemudian yang kita lakukan itu menyelisihi. Nah, kalau sependek pemahaman aku mungkin karena apa ya, kalau munggahan yang dalam arti makan sebelum Ramadan gitu ya, dimana kalau kita itu lebih memaknai kan kayak Silaturahmi ya? silaturahmi ya sama teman-teman gitu ya, terus kayak saling memotivasi, karena biasanya nggak cuma makan aja atau sekedar banyak makanan aja. Kalau kita sendiri kan kayak tadi misalnya ya, munggahan waktu sama teman-teman kita ada gitu ya, tausiah gimana motivasi untuk menaikkan atau meningkatkan ibadah ya betul, Benar-benar pesan-pesan keutamaan ketakwaan gitu kan ya, Masya Allah gitu ya. Jadi kalau dari apa yang saya jalani, memang justru ke apa yang saya jalani, apa yang kita jalankan tradisi ini iya gitu kan ya. Kalau untuk apa ya, menilai fakta yang selain dari ini kan kita juga nggak ngerti gitu. Iya. Kalau misalnya munggahan itu ada sesajen, ada apa itu ya jelas itu perselisihan ya. betul. Cuman kalau yang kita lakukan gitu ya, terutama tadi itu ya tadi saling mengingatkan gitu ya, kemudian
nggak ada tuh makanan-makanan haram gitu. Iya betul ya. Nah, ini sebenarnya kuncinya kan di sini. Berarti dan insya Allah nggak ada gosip-gosip ini. Oh iya gosip. Ya, karena memang Kembali lagi ya, hukum munggahan itu memang mubah-mubah aja gitu. Boleh saja. Yang penting di dalamnya itu nggak ada nggak ada yang menyelisih hukum hukum syarat syara. tadi ya. Iya, misalkan kayak makanannya halal, terus tidak berlebih-lebihan ketika makan gitu kan, nggak kayak mumpungin kayak gitu kan. Ya jadi Islam memang mendudukan tradisi dan urf itu di posisi yang tepat gitu, tepat ya, karena urf dan tradisi itu nggak dibabat habis gitu loh ya, nggak dihilangkan. Karena memang yang penting urf atau tradisi tersebut yang pertama dia tidak bertentangan ya dengan hukum syara. Kemudian yang kedua dia tidak mengarahkan pada maksiat atau pelanggaran hukum syara. Iya macam-macam lah, nggak hanya hurafat aja sih. Kayak misalkan tadi tradisi munggahan tersebut kalau hanya sekedar makan-makan, yang penting antar semuanya perempuan gitu kan ya, maka tidak ada campur baur gitu, itu it's okay gitu. Tapi kalau misalkan munggahan itu ada campur baur laki-laki perempuan gitu, kemudian di situ ada menggosip gitu ya, atau bergibah, nah itu yang kemudian mengarahkan kita, tradisi tersebut mengarahkan kita pada sesuatu yang bertentangan dengan hukum syara, melanggar hukum syara bahkan kan kayak gitu. Itu ya, gibah gitu, ngegosip gitu loh. Itu yang kedua ya, jadi jelas banget hukumnya. Kalau kita mau menghukumi munggahan, maka hukum asalnya boleh aja, yang penting tidak bertentangan dengan hukum syara. Nggak ada tabur-tabur bunga kayak gitu-gitu ya. Ngapain juga tabur-tabur bunga? Iya begitu. Terus yang ada juga nih Besti yang ngatain tuh munggahan tuh adalah bid'ah gitu. Bid'ah itu seperti mengada-adakan sesuatu itu ya, yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW gitu. Dan tapi perlu diketahui itu dalam perkara ibadah. Jadi kalau dalam perkara muamalah, hukum asalnya kembali ke kaidah usulnya muamalah ya. Jadi semuanya boleh kecuali ada nas yang melarang. Jadi munggahan itu dia itu memang perkara muamalah, kan hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Jadi dia adalah bukan termasuk bid'ah karena bukan ibadah sih ya, bukan ibadah ya. So kalau munggahannya memang makannya secukupnya, tidak berlebihan, bahkan itu bisa menjadi ajang kita itu saling berbagi ya. Yang biasanya nggak masak kan jadi masak gitu. dan yang jarang ketemu. Iya, terus bener tadi kata Virus tuh kita jadi saling kayak recharge semangat gitu loh, supaya nanti pas Ramadan itu kita bisa siap gitu loh, siap beribadah kayak gitu. di situ juga kita tadi gitu ya terlepas dari perbedaan pendapat yang mungkin ya nggak harus lah maaf-maafan misalnya sebelum Ramadan gitu. Kalau untuk pendapat saya pribadi gitu ya, yang minta maaf kan nggak harus menjelang Ramadan. Iya, termasuk kapannya aja. Ya kalaupun menjelang Ramadan kan itu juga nggak salah. Ya nggak apa-apa, ya apa gitu. Kan namanya salah kan nggak mengenal hari gitu. Benar-benar. Jadi sewaktu-waktu kita melakukan kesalahan, apalagi zaman medsos sekarang. Iya. Harusnya tiap hari maaf-maafan ya. Betul. Tapi mumpung ada momen ketemu gitu ya, jadi sekalian maaf-maafan aja kayak gitu. Karena kalau buat saya pribadi ya, untuk ketemu saudara tidak seiman tuh kayak hiburan sendiri. Yes. Feelingnya kita ya. Iya betul. Suasananya beda gitu ya. Ibaratnya kalau di rumah tuh lagi sumpah lagi apa, tapi kalau melihat wajah-wajah teman-teman gitu ya. Dan siap aja. Itu kayak ada energi tersendiri gitu. Betul. Memang kata lu juga ya gitu. Kita jadi senyum, kita jadi saling menyapa gitu kan. Saling Itu memang 3S dong. Senyum, sapa, salam. iya. Dari nol. Dan yang penting itu saling menasehati. Oh iya, Betul. Karena nasihat itu buat kita seorang itu sangat berharga. Berharga. Nasihat itu adalah hadiah yang bisa kita peroleh gitu ya,
yang tidak ada di toko manapun. Tokopedia juga nggak sih, apalagi Lazada. Ya benar, betul banget. Jadi itu dia tadi ya tentang apa namanya tadi healingnya seorang muslimah itu adalah bertemu tuh. Kan kata Opik kan membuat ya. Iya betul. Saling bertemu. Nah itu hanya yuk ngaji ya kan. Oke ya, jadi kesimpulan kita hari ini adalah munggahan dia bukan termasuk dari perkara ibadah ya. Jadi ketika Rasulullah tidak pernah munggahan, dia bukan termasuk bid'ah gitu ya, sepanjang tradisi tersebut dilakukan tidak bertentangan dengan hukum syara gitu ya, dan tidak mengarahkan kita pada maksiat pada Allah SWT. Gitu aja ya. Selamat munggahan, mudah-mudahan kita bertemu dengan bulan Ramadan besok, amin ya rabbal alamin, dalam keadaan sehat sehingga semangat beribadah. Itu aja dari kita ya, geng Kongko. Mohon maaf lahir batin semuanya. Assalamualaikum.